Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbihi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan pagi ini Allah masih memberikan kekuatan, kesempatan, taufik dan hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas ibadah kepada Allah di pagi hari ini. Sekaligus kita bisa menghadiri pengajian rutin di setiap minggu atau ahad keempat. Semoga apa yang kita lakukan, upaya yang kita berikan ini mendapatkan ganjaran dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari kalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membaca kitab Tazkiyatun Nafas, metode untuk membersihkan jiwa. Dan kita perlu sekali untuk sering-sering mengingatkan agar selalu membersihkan jiwa, karena namanya jiwa itu selalu mengajak kepada keburukan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa atau nafsu itu akan selalu mengajak kepada keburukan. Maka kita perlu mengendalikan jiwa kita. Kita perlu mengekang nafsu itu agar diarahkan kepada ketaatan kepada Allah. Karena kalau tidak kita kalahkan nafsu itu, maka bisa jadi nafsu yang akan mengalahkan kita dan kita akan terus mengikuti hawa nafsu itu tanpa kita sadari. Naudzubillah, sampai meninggal dunia seperti itu terus, maka ini sangat berbahaya. Di antara metode tazkiyatun nafs, yang pertama kemarin kita sudah membahas muqaddimahnya. Sekarang yang pertama adalah ikhlas. Jadi ikhlas ini sebuah ibadah yang sangat agung, dan ikhlas ini ibadah hati yang tidak kelihatan, yang tahu hanya orang itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kelihatan dari luar orang itu beribadah dengan ibadah yang sangat besar, apakah itu bersedekah, apakah itu sholat, apakah itu berhaji, bahkan ada orang yang berjihad sekalipun, secara zahirnya dia melakukan ibadah yang sangat besar, tapi tidak ada yang tahu bagaimana isi hati orang itu. Ternyata ada yang tidak ikhlas, sehingga ibadah yang dia lakukan itu tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang melakukan ibadah yang kelihatannya remeh, ibadah yang kelihatannya kecil, namun ternyata dia hatinya sangat ikhlas kepada Allah, maka itu sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang yang memberi minum seekor anjing. Bahkan ini disebutkan dalam riwayat, ada dua riwayat. Yang pertama orang pezina, laki-laki. Yang kedua ada wanita pezina atau seorang pelacur. Karena memberi minum kepada seekor anjing, Allah ampuni dosa-dosanya. Ini karena keikhlasannya. Dia membantu memberi minum kepada hewan itu, tidak ada niatan apapun kecuali murni untuk membantu dan murni karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah mengampuni dosa orang tersebut. Sebaliknya, ada seorang sahabat yang ikut berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh sahabat yang lain sangat bangga dengan perjuangan atau dengan orang tersebut. Dia berperang dengan sangat berani, dia melawan musuh, tidak takut sama sekali. Dan sahabat yang lain menyangka dia telah orang penghuni surga.
mendapatkan kedudukan yang paling baik di surga. Namun tidak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa finnar. Laki-laki itu di neraka. Walaupun kelihatannya sangat pemberani, berjihad melawan musuh sampai dia meninggal dunia, tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laki-laki itu berada di neraka. Maka ada sahabat yang mengikuti orang tersebut. Dia ikuti terus, ya, sampai pada akhirnya orang ini terkena banyak luka, terkena banyak tusukan, banyak mungkin tebasan. Dia tidak tahan dengan sakitnya luka-luka yang banyak itu. Akhirnya dia tusukkan pedangnya ke dadanya, lalu dia jatuh dengan pedangnya sendiri. Jadi dia bunuh diri. Ini benar kata Nabi SAW, kalau orang ini di neraka. Bayangkan, inilah dua kondisi yang membedakan itu hanyalah ikhlas. Maka ikhlas ini perkara rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila kalau ada seorang hamba yang hatinya ikhlas, maka betul-betul pahalanya besar di sisi Allah. Walaupun sesaat saja dia ikhlas, maka itu sudah kesuksesan selama-lamanya. Maka ada pepatah mengatakan, atau ungkapan dari para ulama mengatakan, ikhlasus sa'ah najahul abad. Ikhlas sesaat saja itu akan mendapatkan keberhasilan selama-lamanya. Kalau di dunia ini dia ikhlas sesaat saja, mungkin satu amalan dia lakukan betul-betul ikhlas, maka itulah yang akan menyelamatkan dia, apakah di dunia maupun di akhirat. Adapun amalan-amalan yang lain yang banyak itu ternyata kalau tidak ikhlas tidak bermanfaat, tidak bisa menyelamatkan orang itu sama sekali. Amalan yang satu yang ikhlas itulah yang bisa menyelamatkan seseorang dari api neraka. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata penulis, ikhlas artinya memurnikan tujuan bertaqarrub kepada Allah Azza wa Jalla dari hal-hal yang mengotorinya. Jadi ikhlas seorang memurnikan tujuan. Dia tujuannya untuk apa beribadah kepada Allah? Niatnya itu untuk apa? Untuk apa? Untuk Allah atau untuk yang lain? Dia, orang yang ikhlas itu dia sucikan, dia murnikan. Kalau tujuannya benar-benar hanya untuk Allah saja, tidak ada campuran sama sekali. Tidak ada untuk mendapatkan dunia, tidak ada untuk mendapatkan pujian, mendapatkan pengakuan dari orang lain. Dia tidak butuh itu semua. Dia lakukan semata-mata karena Allah. Arti lainnya, sebagian ulama yang lain mengartikan ikhlas artinya menjadikan Allah Azza wa Jal sebagai satu-satunya tujuan dalam segala bentuk ketaatan. Ya, sama saja dengan mana yang pertama. Mana kedua ini menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan dalam segala bentuk ketaatan. Dia lakukan ketaatan apapun tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia bantu orang bukan karena orang itu, bukan karena balas budi, karena orang itu pernah berbuat baik kepada dia, akhirnya dia membalas budi baik orang tersebut. Bukan itu, bukan tendensi itu dia lakukan kebaikan kepada orang lain. Tapi dia lakukan kebaikan kepada orang lain murni karena dia tahu ada balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia berbuat baik kepada istrinya bukan karena istrinya sudah sangat melayani dia atau istrinya sudah berbakti kepada dia. Bukan cuma itu, tapi tujuan dia berbuat baik kepada istrinya itu karena untuk Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri pun sama, dia berbakti kepada suaminya bukan karena suaminya sudah bekerja keras untuk dirinya. Tapi ini perintah Allah. Kenapa saya berbakti kepada suami saya? Karena Allah yang perintahkan. Dan di situ ada pahala besar ketika saya berbakti kepada suami. Sehingga kalau orang yang pola pikirnya seperti ini, ketika tidak mendapatkan balasan dari orang yang dia lakukan kebaikan, dia tidak akan pernah kecewa. Ada orang kecewa ketika dia sudah berbuat baik kepada orang lain, sudah lama dia berbuat baik, tiba-tiba balasnya itu tidak baik. Air susu dibalas dengan air tuba. Balasannya tidak baik. Dia sudah bantu, dia sudah kasih pertolongan, dia sering menolong orang itu, tapi ternyata balasannya tidak sesuai dengan yang diharapkan, malah menyakiti dia, malah menjelek-jelekkan namanya, memfitnah dia di mana-mana.
tetap dia lakukan kebaikan itu bukan dan dia tidak akan kecewa walaupun balasan yang dia dapatkan bukan balasan kebaikan. Dia tidak kecewa. Kenapa? Karena yang dia harapkan, tujuan dia berbuat seperti itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang tua yang mendidik anaknya dari kecil, disekolahkan dengan sekolah yang bagus, pendidikannya pendidikan yang baik, semuanya diusahakan dengan mati-matian oleh orang tuanya, tapi begitu anaknya sudah sukses, lupa dengan orang tua. Tidak ingat dengan orang tua, bahkan cenderung durhaka kepada orang tua. Orang tua tidak kecewa. Dia tidak mengatakan, saya sudah sekolahkan kamu, saya sudah keluar banyak biaya untuk kamu, ini balasan kamu kepada saya. Orang tua yang ikhlas tidak seperti itu. Karena dia lakukan itu karena Allah, ini perintah Allah. Saya diperintahkan untuk menjaga keluarga saya dari api neraka. Saya diperintahkan untuk menafkahi anak saya, untuk mendidik anak saya, dan saya sudah lakukan itu untuk Allah. Nanti balasannya ternyata tidak sesuai dengan yang saya inginkan, tidak masalah. Ya, ini orang-orang yang ikhlas. Begitupun seorang suami kepada istrinya, atau sebaliknya istri kepada suaminya. Dia sudah baik kepada pasangannya, ternyata pasangannya membalas dengan keburukan, tidak masalah. Ya. Dia bukan ingin mendapatkan balasan dari orang lain, tapi dia ingin mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kata beliau, atau mengabaikan pandangan makhluk dengan cara selalu berkonsentrasi kepada Al-Khaliq. Ya, ini tadi ikhlas, yaitu mengabaikan pandangan makhluk, tidak peduli dengan pandangan makhluk, karena dia fokus untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas adalah syarat diterimanya amal soleh yang dilaksanakan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini ikhlas syarat diterimanya amalan, yaitu ada dua, ikhlas dan mutaba'ah, mengikuti Rasulullah SAW dan ikhlas. Kalau salah satunya tidak ada, maka amal soleh sebesar apapun tidak akan diterima oleh Allah. Syaratnya ada dua, ikhlas dan mengikuti Rasulullah. Ada orang yang amalannya sangat besar dan dia betul-betul mengikuti sunnah Rasulullah SAW, tapi ternyata tidak ikhlas, maka tidak diterima. Sebaliknya, ada orang yang amalannya sangat ikhlas, betul-betul murni kepada Allah, tapi tata caranya tidak mengikuti tuntunan Rasulullah, tidak sah, tidak diterima. Misalkan ada orang yang membayar zakat, ya, tidak sesuai dengan hitungannya, ya, tidak sesuai dengan hitungan zakat tersebut, walaupun dia keluarkan dengan sangat ikhlas, zakat itu tidak diterima, ya, karena tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ada orang yang sholat zuhur dengan sangat ikhlas 4 rakaat, tapi belum masuk waktunya. Ya, belum masuk waktunya, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Tuntunan Rasulullah, salat zuhur itu waktunya ini dan itu. Waktunya ketika matahari sudah tergelincir ke arah barat. Nah, ada orang yang tidak sesuai itu, maka tidak diterima sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita terapkan dalam semua amalan. Semua amalan kalau tidak ikhlas, kalau tidak sesuai tuntunan Rasulullah, maka sia-sia. Ya, bahkan justru akan mendapat dosa kalau model amalannya seperti itu tanpa memenuhi dua persyaratan ini. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk itu, yaitu untuk ikhlas di dalam beribadah. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a." Dan mereka tidak disuruh kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan ad-din, yaitu memurnikan amalan. Tidaklah mereka disuruh kecuali memurnikan ibadahnya, amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala, hunafa'a, ya, yaitu yang lurus dan condong kepada tauhid.
Ini dalil tentang ikhlas. Allah tidak memerintahkan seorang pun kecuali dengan ikhlas. Ya, kalau tidak dengan ikhlas, Allah tidak butuh dengan itu semua. Jadi amalan yang tidak ikhlas itu ada dua macam. Yang pertama, amalan yang tidak murni karena Allah. Jadi seseorang beribadah tidak murni untuk Allah. Di samping dia menyembah Allah, beribadah kepada Allah, tapi di samping itu dia juga menyembah kepada yang lain. Nah, ini tidak ikhlas namanya. Orang-orang musyrik itu orang yang tidak ikhlas. Orang-orang kafir, mereka itu orang-orang yang tidak ikhlas. Ya. Kenapa? Karena mereka belum memurnikan ibadah kepada Allah, masih campur. Di samping menyembah Allah, di samping menyembah yang lain. Berdoa kepada Allah, juga berdoa kepada yang lain. Minta kepada Allah, juga minta kepada yang lain. Nah, ini tidak ikhlas. Ini orang kafir. Dan ini tingkatan tidak ikhlas yang paling parah, ya seperti ini. Yaitu tidak murni memberikan ibadah hanya kepada Allah. Adapun yang kedua, ikhlas, orang yang tidak ikhlas, yaitu mereka yang ibadahnya itu masih bercampur dengan tujuan-tujuan yang lain. Jadi tujuan dia ibadah, semua ibadah sudah dia berikan untuk Allah. Tapi ternyata dalam ibadah-ibadah tertentu, tujuannya dia melakukan ibadah itu bukan untuk Allah. Nah, ini seperti orang-orang yang riya. Orang-orang yang melakukan riya, tujuan ibadahnya itu bukan untuk Allah, tapi masih bercampur. Mungkin awalnya untuk Allah, kemudian di tengah jalan sudah bukan untuk Allah. Atau bahkan ada yang dari awal dia ibadah ternyata bukan untuk Allah tujuannya. Kenapa dia pergi haji? Karena tujuannya namanya ada gelar H. Kalau nanti mencalonkan jadi bupati, jadi wali kota, itu keren. Nah, ada H-nya, Masya Allah. Haji Bapak siapa gitu. Kenapa dia pergi haji? Karena pengen dapat gelar di masyarakat. Kalau dia orang yang mampu, dia orang yang sudah berhaji, kemana-mana dipanggil Pak Haji, itu jadi kebanggaan hatinya. Nah, kalau tujuannya seperti itu, tidak diterima sama sekali oleh Allah dan bahkan mendapat dosa. Karena ibadahnya itu tidak murni untuk Allah, masih untuk tujuan-tujuan yang lain. Begitupun sholat ataupun ibadah-ibadah yang lain. Maka seorang sebelum melakukan ibadah, sebaiknya dia mendeteksi hatinya. Kira-kira saya kalau lakukan ini, tujuan saya untuk siapa? Saya tahun ini berkurban ini, kira-kira kenapa? Tujuan saya untuk siapa? Jangan-jangan hanya karena gengsi. Kalau dia tidak berkurban, nanti diomongin sama masyarakat, ini orang kaya tapi kok enggak kurban. Dia takut dibilang seperti itu, akhirnya mau enggak mau harus kurban. Hati-hati, perkara ini perkara yang sangat halus gitu ya. Kalau tidak disadari, tidak kita koreksi ikhlas hati kita, niat kita, takutnya ternyata melenceng. Kalau sudah seperti itu, maka ini orang yang tidak ikhlas. Abu Umamah meriwayatkan seseorang telah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang berperang untuk mendapatkan upah dan pujian? Apakah ia mendapatkan pahala?" Jadi ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana ada orang yang berperang untuk mendapatkan upah dan pujian. Maksudnya mendapatkan upah ini adalah mendapatkan pahala ya. Dia berperang itu ada dua niat. Niatnya untuk mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah, sekaligus niatnya ingin dipuji oleh manusia agar mendapatkan gelar macam-macam dari manusia. Dibilang pemberani, dibilang orang yang pahlawan dan seterusnya. Maka apa kata Nabi SAW? La syai'a lahu. Orang ini tidak dapat apa-apa karena tidak ikhlas. Ia tidak mendapatkan apa-apa. Orang tadi mengulangi pertanyaannya sebanyak 3 kali dan jawaban Rasulullah juga sama, la syai'a lahu. Ia tidak mendapatkan apa-apa.
Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha azza wa jalla la yakbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhuhu. Sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak akan menerima dari suatu amalan, ya. Allah tidak akan menerima dari suatu amalan apabila tidak ada keikhlasan dan tidak ada harapan untuk wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau amalan bertahun-tahun modelnya seperti itu, eman, ya, umurnya habis sampai meninggal dunia, dia menganggap amalannya itu sudah banyak, pahalanya di hari kiamat akan banyak, ternyata dia salah. Kenapa? Karena tidak ikhlas, dan dia merasa ikhlas padahal ternyata masih ada disisipi hal-hal yang tidak ikhlas. Dan itu sangat banyak orang-orang yang selama ini merasa ikhlas, ternyata dia tidak ikhlas. Dia baru sadar ketika dia renungkan, ternyata perbuatan dia itu bukan untuk Allah, tapi untuk manusia. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa pada waktu haji wada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha farubba hamili fikhin laysa bifaqihin. Thalathun la yaghilu 'alaihinna qalbu imri'in mu'min ikhlasul 'amalillahi wal munasahatu li a'immatil muslimin wa luzumu jama'atihim." Sabda Nabi SAW ketika haji wada, kata beliau, semoga Allah mencerahkan wajah orang-orang yang mendengarkan perkataanku. Masya Allah, ini orang yang sering mendengar perkataan Nabi SAW, wajahnya akan dicerahkan oleh Allah. Dicerahkan kapan? Di dunia dan di akhirat. Karena kita tahu nanti di hari kiamat Allah akan menggelapkan wajah dan Allah juga akan mencerahkan wajah. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Hari di mana Allah akan mencerahkan wajah-wajah manusia, dan sebaliknya pada hari itu juga Allah akan menggelapkan, ya, wajah-wajah manusia. Jadi ada orang yang wajahnya dicerahkan, ada orang-orang yang wajahnya digelapkan. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, orang-orang yang wajahnya dicerahkan oleh Allah hum ahlus sunnah. Mereka itulah ahlus sunnah, yang mengikuti sunnah Nabi. Ahlus sunnah selalu mengikuti hadis Nabi. Mereka membaca, mereka mendengarkan hadis-hadis Nabi, termasuk mereka fawa'aha, mereka juga memahami, menghafalkan dan memahami hadis-hadis Nabi itu. Adapun orang-orang yang digelapkan wajahnya, kata sahabat Abdullah bin Abbas, yaitu ahlul bid'ah. Ya, ahlul bid'ah wajahnya akan dibuat gelap oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Maka bisa kita lihat ahlul bid'ah itu walaupun ibadahnya kelihatan rajin, tapi wajahnya tidak ada cahaya sama sekali. Orang-orang khawarij itu kelihatan ibadahnya Masya Allah, ya, ibadahnya sangat tekun, baca Qur'annya, sholat malamnya, tapi wajahnya wajah-wajah yang sangat murung, wajah-wajah yang gelap. Di dunia kelihatan ahlul bid'ah seperti itu kondisinya. Apalagi nanti di hari kiamat Allah akan bikin gelap wajah-wajah ahlul bid'ah. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah, Allah akan mencerahkan wajah orang-orang yang mendengarkan perkataanku kemudian menghafalnya. Ini penting bagi kita untuk sering mendengar ataupun membaca hadis. Ada kajian, pelajaran-pelajaran yang membahas hadis sangat penting untuk kita hadiri, ya, karena di situ kita sering mendengar hadis Nabi. Dan biasanya kalau orang yang sering mendengar hadis Nabi itu apa? Selalu banyak sholawat, ya, karena ketika membaca hadis selalu dibaca qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika dia mendengar nama Rasulullah disebut, lisannya selalu bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi kalau jarang mendengar hadis, ya biasanya jarang solawatan.
jarang selawat ya, bukan selawatan. Kalau mungkin dia rajin selawatan, tapi kalau selawat belum tentu ya. Rajin selawatan ya, selawatan hanya untuk hiburan ya, bukan untuk selawat tapi hiburan. Nah ini maksudnya selawat yang betul-betul dia berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Seperti mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad. Baik. Kemudian kata Rasulullah, farubba hamil fikhin laisa bifaqihin. Bisa jadi orang yang membawa hadis itu tidak lebih fikih daripada orang yang mendengarkan. Bisa jadi orang yang menyampaikan hadis tidak begitu paham dengan orang yang mendengarkan. Ya, ini banyak orang yang membacakan hadis, ya, mungkin dia tidak terlalu memahami makna atau kandungan daripada hadis itu daripada jamaah yang mendengarkan. Maka kadangkala jamaah itu punya pemahaman yang tajam daripada ustadz yang menyampaikan hadis tersebut. Mungkin ustadz itu menyampaikan satu hadis yang pendek, yang ringkas, ya ustadz pemahamannya nggak sampai setajam itu, tapi ada jamaah yang memang dia mampu menganalisa, dia mampu memahami dengan mendalam dari hadis tersebut karena mungkin berkaitan dengan keilmuan dia bisa memahami ke arah situ. Dan kita tahu para ulama dahulu itu yang jadi ahlul fikih itu baru sedikit ya. Awalnya para ulama itu hanya menyampaikan hadis, meriwayatkan hadis. Hadis ini disampaikan kepada murid-muridnya, kemudian murid-muridnya mengajarkan lagi hadis itu kepada generasi setelahnya. Belum ada menggali makna yang terkandung di dalam hadis-hadis seperti itu. Disebutkan sampai datang Imam Asy-Syafi'i. Begitu datang Imam Asy-Syafi'i, baru beliau bisa membuka hadis tersebut. Termasuk juga datang Imam Abu Hanifah, baru kebuka ternyata di dalam hadis-hadis itu banyak sekali pelajaran hukum-hukum yang bisa dipetik dari hadis-hadis tersebut. Maka ada gurunya Imam Abu Hanifah ya. Suatu ketika gurunya tidak memahami hukum suatu permasalahan. Ternyata Imam Abu Hanifah bisa memecahkan permasalahan itu dengan dalil-dalil ya. Kata gurunya, dari mana kamu mendapatkan ilmu seperti ini? Kata Imam Abu Hanifah, ya ilmu ini dari kamu wahai guru, dari Anda saya dapatkan. Artinya dia mendapatkan hadis dari gurunya, tapi dia bisa menggali makna hadis itu sampai dia bisa menyimpulkan banyak hukum-hukum. Sedangkan gurunya tidak sampai seperti itu. Ini saya dapat ilmu dari Anda wahai guru saya. Maka kata gurunya, benar perkataan Nabi SAW. Bisa jadi orang yang menyampaikan hadis tidak lebih paham daripada orang yang mendengarkan hadis. Lalu gurunya ini mengatakan, kami ini ibaratnya apotekernya, sedangkan kalian itu ibaratnya dokter. Jadi apoteker itu hanya meracik obat ya. Kemudian dokter yang menentukan ini dokter ini pas untuk siapa, obat ini pas untuk siapa. Apoteker ini dia meracik obat saja, kadang-kadang dia tidak tahu ini pas untuk diberikan kepada orang yang seperti apa, tapi dokter tahu kondisi pasien seperti ini, keluhannya ini, masalahnya apa, akhirnya dia rekomendasikan untuk pakai obat yang ini, pakai obat yang ini, dicampur obat ini. Nah ini ibaratnya para ahlul hadis dengan para ahlu fikih ya. Tapi tentunya ulama ahlu fikih pasti ahlul hadis ya. Mereka bisa jadi ahlu fikih karena mereka adalah ulama hadis, tapi belum tentu ulama ahlul hadis bisa menjadi ahlu fikih gitu ya. Baik. Kemudian kata beliau, salasun la yagilu alaihinna qalbu mri'in mu'min. Ada 3 perkara yang hati seorang mukmin tidak akan pernah dengki. Artinya kalau ada 3 perkara pada diri seseorang, maka hatinya akan bersih, hatinya akan suci dari berbagai penyakit-penyakit hati ya, termasuk penyakit dengki ini. Apa saja itu? Ikhlasul amalillah. Yang pertama, ikhlaskan amal untuk Allah. Kalau orang yang selalu ikhlas beramal, maka hatinya akan bersih. Sulit dia untuk dihinggapi penyakit-penyakit seperti ini.
ya, penyakit dengki. Untuk apa dia iri kepada orang lain? Dia semua amalannya hanya untuk Allah, ngapain dia dengki, dia iri kepada orang lain? Dia juga tidak kecewa dengan orang lain, karena ketika dia berbuat kebaikan bukan untuk orang itu. Dia dalam bermuamalah itu bukan bermuamalah dengan manusia, tapi dia bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan selalu bersih. Jadi ada pencapaian dalam agama yang sangat tinggi yang dinamakan dengan ihsan. Ya, pencapaian dalam agama dinamakan dengan ihsan. Ihsan itu engkau menyembah Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Nah, ini kata para ulama, ketika dia beramal itu memang fokusnya hanya untuk Allah saja. Orang ihsan itu dia beramal hanya untuk Allah. Dia tidak peduli kepada siapa dia beramal. Seperti apa balasannya pun dia tidak peduli. Yang dia harapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhlas amal kepada Allah, kemudian wan munasahatu li a'immatil muslimin, dan menasihati pemuka-pemuka kaum muslimin, para pemuka kaum muslimin, baik pemerintahnya maupun ulamanya. Orang yang menasihati pemerintahan atau menasihati para ulama, pemuka-pemuka kaum muslimin, maka hatinya akan cenderung ikhlas, ya, atau hatinya akan bersih. Kenapa? Dia hanya menasihati saja. Ketika pemerintahnya ternyata tidak peduli, tidak mau menerima nasihatnya, ya selesai urusan dia. Dia tidak dengki kepada pemerintah, dia tidak kecewa kepada penguasa, dia tidak marah kepada penguasa, karena tugasnya adalah cuma menasihati saja. Ya. Kalau dia menerima, alhamdulillah. Tapi kalau pemerintah tidak mau pedulikan nasihat masukan dia, ya terserah, ini urusan pemerintah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya selesai, hanya untuk memberikan nasihat. Maka hatinya akan bersih. Ya. Tapi kalau enggak pernah kasih nasihat, dia ketika pemerintah bikin kebijakan yang ternyata tidak sesuai, bahkan merugikan dirinya, dia akan kecewa, bahkan hatinya akan marah dengan pemerintah itu. Dan ini pentingnya kita selalu mengikhlaskan hati, berlapang dada, jangan marah atau jangan punya perasaan kecewa dengan pemerintah. Kita hanya menasihati saja. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak ya urusan dia dengan Allah. Kemudian waluzumu jama'atihim, dan komitmen dengan jamaah, yaitu dengan kesatuan, tidak keluar dari persatuan. Maksudnya persatuan kaum muslimin, tidak suka bikin kelompok-kelompok, ya. Pengennya aneh-aneh, pengennya keluar dari persatuan. Jadi kadang-kala ada yang merasa bangga kalau dia itu menyelisih banyak orang. Hari rayanya kalau menyelisih banyak orang, merasa bangga, gitu ya. Yang lain paling perbedaannya cuma hanya 1 sama 2 hari saja. Yang satu sekarang, yang satunya besok. Ini malah perbedaannya 1 minggu sebelumnya. Wah, ini kan sangat jauh sekali. Kalau selisihnya cuma beda hari, nah ini beda 1 hari, ini kan masih wajar. Ya, kena hanya perbedaan terbitnya saja, ya, terbit hilal itu saja. Nah, ini kalau 1 minggu sebelum itu, nah itu sudah nyeleneh sekali, sudah sangat jauh perbedaannya. Ini pengen bikin aneh-aneh gitu ya. Nah, hati-hati dengan kelompok-kelompok yang seperti itu. Baik, 3 perkara ini yang membuat hati seseorang itu bersih, tidak akan dihinggapi penyakit hati yang beraneka ragam itu. Kata beliau, maksudnya ketiga hal di atas dapat memperbaiki hati. Barang siapa menjadikan ketiganya sebagai akhlak, pasti hatinya akan bersih dan akan bersih dari khianat, kerusakan dan kejahatan. Masya Allah ya. Kalau orang yang hatinya bersih dari khianat, dari kerusakan, ya, inilah orang-orang yang terbaik, ya. Jadi kalau dia menasihati penguasanya, dia bersatu dengan kaum muslimin, maka akan bersih dari pengkhianatan, bersih dari makar, ataupun bersih dari yang lainnya.
Seorang hamba hanya akan selamat dari godaan syaitan dengan keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengungkapkan pernyataan iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Allah mengungkapkan tentang pernyataan iblis ketika Allah memberikan waktu kepada iblis sampai waktu yang ditentukan tidak akan diwafatkan oleh Allah, maka iblis berjanji untuk menyesatkan manusia. Ini di dalam surat Shad ya, dan ada ayat yang serupa di dalam surat Al-Hijr. Di dalam surat Al-Hijr kata Allah Subhanahu wa taala dari ayat yang ke-34 sampai 40, kata Allah Subhanahu wa taala, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Keluarlah kamu darinya, yaitu dari surga, karena sesungguhnya engkau rajim, engkau terlaknat. Ini Allah berfirman kepada iblis yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Wa inna 'alaikal la'nata ila yaumiddin. Dan bagimu adalah laknat, celaan, laknat ataupun ya laknat ya, bagimu laknat sampai hari kebangkitan, sampai hari kiamat. Maka kata iblis, qala rabbi fa andirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, panjangkan umur saya sampai hari dibangkitkan manusia. Ya. Iblis minta seperti itu. Qala fa innaka minal mundharin. Sesungguhnya engkau termasuk orang yang akan ditangguhkan, akan dipanjangkan umurmu. Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari yang sudah dipastikan, sampai hari yang sudah ditentukan. Jadi iblis tidak hidup sampai hari kiamat, tapi dia hidup lama sampai waktu yang ditentukan ya. Dan ini tentunya sebelum tegaknya hari kiamat. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in ya. Maka iblis berjanji, qala rabbi bima aghwaytani, ya Allah, sebagaimana engkau memvonis saya menjadi orang yang terlaknat, menjadi orang yang sesat, maka la uzayyinan lahum fil ardi, aku akan menghiasi manusia itu di muka bumi, wala ughwiyannahum ajmain, dan aku akan sesatkan mereka semuanya. Ini sumpah iblis dan janji iblis untuk menyesatkan semua manusia. Namun di sini iblis tahu ada orang-orang yang memang tidak bisa disesatkan. Ada orang-orang yang tidak bisa dijerumuskan ke dalam api neraka. Apa kata iblis? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Kalau ada hamba-hambamu yang ikhlas, pasti saya tidak bisa menyesatkan mereka. Tapi kalau yang tidak ikhlas, sangat rawan untuk disesatkan oleh iblis. Ya. Karena iblis tahu sebab dia tersesat ya karena dia tidak ikhlas. Dia berpengalaman. Iblis berpengalaman kalau gara-gara dia tidak ikhlas, akhirnya dia terlaknat, dia tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu iblis itu ibadahnya sangat bagus, ya, ibadahnya sangat besar, amalannya mencapai amalannya para malaikat. Bahkan ditempatkan bersama para malaikat karena ibadahnya yang begitu besar. Tapi ibadah yang besar itu ternyata tidak ikhlas. Maka iblis tahu kalau orang-orang yang ikhlas berarti mereka tidak bisa disesatkan. Baik. Diriwayatkan seorang yang soleh berkata kepada dirinya sendiri, wahai diriku, ikhlaslah maka kamu akan selamat. Apabila suatu amalan telah tercampuri oleh hamparan-hamparan duniawi yang disenangi oleh diri dan hati manusia, sedikit ataupun banyak, maka sungguh kejernihan amal itu telah tercemari, hilang pula lah keikhlasannya. Ini diantara sebab yang membuat orang itu tidak ikhlas, yaitu cinta dunia terlalu berlebihan. Walaupun fitrah manusia itu memang mencintai dunia, cinta dengan harta, cinta dengan anak-anak, cinta dengan pasangan-pasangannya,
Cinta dengan perhiasan-perhiasan yang ada di muka bumi ini fitrah manusia. Tapi kalau sampai berlebihan, itu yang menyebabkan orang tidak ikhlas. Hatinya mulai tercemari, tidak murni lagi dia ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kebanyakan manusia terlena dalam harapan-harapan dan juga syahwatnya. Hampir tidak ada suatu amalan atau ibadah yang dilakukan oleh seorang bisa benar-benar bersih dari harapan-harapan yang sebenarnya tidak berharga ini. Itulah sebabnya ada pepatah mengatakan, barang siapa yang sesaat dari umurnya telah dengan ikhlas hanya mengharapkan wajah Allah, pastilah ia akan selamat. Ini yang tadi kita sebutkan, pepatah mengatakan ikhlasus sa'ah najahul abad, ya. Sesaat saja dari umurnya dia lakukan dengan ikhlas, maka dia akan selamat. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Masih tentang ikhlas, ya. Semoga materi yang singkat ini memberi pelajaran kepada kami dan juga kepada kita semua, supaya melatih diri untuk ikhlas, selalu ikhlas di dalam beramal. Kita berusaha ketika beramal sebisa mungkin ikhlas karena Allah. Sebelum melakukan amalan, kita cek terlebih dahulu, tujuan untuk apa saya lakukan amalan ini, untuk siapa saya lakukan amalan ini. Nah, bahkan kita harus menghadirkan hati untuk Allah ketika melakukan suatu amalan. Allahu a'lam bishawab. Mungkin sebelum kita akhiri, kalau ada yang ditanyakan kami persilakan. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang ikhlas ini tadi kan cerita tentang berzina dengan minum. Saya anjing kemudian dari perasaan Allah memaafkan dan dia dijamin masuk surga. Nah, apakah langsung gitu dari riwayat itu masuk surga atau melalui hisab dulu dan tahapan-tahapan berikutnya baru kemudian masuk surga? Apakah seperti itu langsung atau melalui hisab dulu? Yang pertama mungkin sebagian saja. Yang keduanya pertanyaannya ini, waktu bulan Ramadan itu mungkin di bulan Ramadan itu tidak berpuasa. Nah, kemudian membayarnya setelah bulan Ramadan, tapi digabung dengan puasanya Senin atau Kamis itu, sehingga dia berharap dapat pahala double, bayar Ramadan sama puasa Senin. Nah, apakah itu bisa berlaku? Nah, kalau itu berlaku, apakah bisa diterapkan juga dengan sholat subuh qobla dengan tahiyatul masjid misalnya, digabung sholatnya tapi dapat pahala itu? Nah, apakah itu betul ada benarnya? Nah, baik, barakallahu fiik. Yang pertama, hadisnya mengatakan fadakhalan nar, maka dia pun masuk surga. Nah, apakah melalui proses hisab atau tidak? Maka secara umum semua manusia akan melalui proses hisab, ya. Kecuali memang ada orang-orang pilihan yang tidak melalui proses hisab, ya. Dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ada sekitar 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Jadi ini hanya beberapa orang tertentu, orang-orang istimewa saja yang tanpa hisab. Adapun secara umum manusia harus melewati yaumul hisab, ya. Dan hadisnya berbunyi seperti itu. Nah, dia masuk surga itu apakah dia langsung meninggal seketika itu atau dia masih hidup panjang? Nah, itu kan kita tidak tahu, atau dalam hadis itu tidak dijelaskan dia habis memberi minum itu terus langsung meninggal atau dia masih menjalani hidup panjang. Nah, maka ketika ada pernyataan Rasulullah orang itu dimasukkan ke dalam surga, ini ada dua makna. Makna yang pertama, dia akan dimasukkan ke dalam surga
alias dia meninggal dan masuk surga. Mana yang kedua, dia akan ditunjukkan jalan-jalan atau sebab-sebab yang mengantarkan dia ke surga. Gara-gara dia beri minum air anjing itu dan dia masih hidup panjang, Allah tunjukkan sebab-sebab supaya mengantarkan dia masuk surga, ya. Jadi ada dua penafsiran. Bisa dia meninggal ketika itu, berarti dia langsung masuk surga. Nanti melalui proses hisab. Kalau memang dia bukan termasuk orang-orang istimewa yang tanpa hisab, ya. Dan Allah ampuni semua dosanya, ya. Tapi tetap melalui proses hisab. Atau dia masih hidup panjang, berarti Allah memudahkan atau Allah menunjukkan sebab-sebab supaya dia masuk surga. Sebagaimana pernyataan Rasulullah bahwa setiap malam pada bulan Ramadan itu Allah akan membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Ada orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka. Ini juga sama maknanya, ditunjukkan jalan-jalan supaya dia terhindar dari api neraka. Mana yang kedua, ya dia betul-betul terbebas dari api neraka, ya. Jadi cara memahami seperti itu sebagaimana perkataan para ulama. Adapun yang kedua tentang menggabungkan dua amalan atau dua kebaikan, maka yang boleh digabung hanyalah amalan-amalan sunnah, amalan-amalan nawafil atau amalan sunnah. Yang sunnah dengan sunnah ini boleh digabung. Adapun yang wajib dengan wajib tidak bisa digabung. Yang sunnah dengan wajib tidak bisa digabung juga. Yang boleh hanya sunnah dengan sunnah. Tadi mencontohkan seperti mengganti puasa dengan puasa Senin Kamis. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena puasa ganti itu wajib, Senin Kamis itu puasa sunnah. Jadi kalau kita niatnya untuk puasa, walaupun dia niatnya double, saya niat puasa ini pada hari Senin untuk puasa ganti dan puasa Senin Kamis, niatnya double, tapi pahalanya tetap cuma satu. Pahalanya cuma dapat pahala ganti. Karena tidak berlaku menggabungkan yang wajib dengan yang sunnah. Atau contoh yang kedua tadi seperti sholat subuh dan sholat sunnah qobliyah. Tidak bisa. Sholat qobliyah saja itu bahkan sebelum subuh, kan? Sebelum sholat subuh baru dinamakan qobliyah subuh. Nah, ketika sudah tegak sholat subuh ya tidak dinamakan qobliyah lagi. Dan tidak bisa digabung karena sholat qobliyah itu sunnah, sedangkan sholat subuh itu wajib, ya. Kalau pengen gabung dalam sholat-sholat yang sama-sama sunnah, ya, puasa Senin Kamis dengan puasa Syawal, ditambah lagi bertepatan dengan mungkin puasa Ayyamul Bid, Syawal 6 hari pertama, ya. 6 hari Syawal gitu, ya. Atau dia melakukan Syawal tidak pertama, ya, tapi dia pilih waktunya, boleh. Jadi pertepatan dengan Ayyamul Bid, Senin Kamis, Syawal, ya. Dia niatkan 3 sekaligus, ya. Ini boleh karena sama-sama sunnah. Begitupun sholat, ya, masuk masjid dia niatkan sholat tahiyatul masjid, karena habis berwudu dia niatkan sholat ba'da wudu, kemudian dia niatkan sholat duha karena waktunya duha. Nah, itu berarti dia dapatkan 3 sholat sekaligus, gitu, ya. Nah, ini untuk menggabungkan 2 amalan. Nah, Allahu a'lam bishawab. Okay. Terkait dengan tadi yang dikatakan, nah, jangan berkelompok. Nah, di sini saya akan menanyakan, benar enggak ada hadis mengatakan bahwa ketika meninggal silakan mati orang, tapi akan diampuni. Nah, di sini saya mengatakan bahwa kalau ada hadis itu benar, berarti kita harus berkelompok. Artinya kalau orang itu berkelompok dalam satu hadis atau apa, kelompok apa, sehingga kalau orang itu meninggal sejelek apapun, pokoknya orang apa, kelompoknya itu berperan dari 40 bisa seperti itu. Itu apakah benar seperti itu? Dan harus berkelompok. Jadi kita tidak boleh kelompok, punya kelompok.
Yang kedua, terkait dengan mungkin lepas dari apa yang kita bicarakan hari ini, kita kajian hari ini. Itu yang kedua adalah orang mengumumkan kematian di masjid. Misalnya seperti itu, atau orang beberapa orang mengumumkan masjid atau memperkeras masjid, misalnya ini waktunya ini atau bisa bakti dan sebagainya. Itu apa nih? Misalnya seperti itu. Baik. Untuk yang pertama tadi berkelompok, baik. Nah, justru kita dilarang berkelompok-kelompok ya. Islam ya satu ya, jangan berkelompok-kelompok. Mungkin maksudnya berkomunitas gitu ya. Nah, biasanya kalau sudah berkomunitas-komunitas ya saling membanggakan satu sama lain, saling membanggakan kelompoknya masing-masing. Nah, kalau sudah seperti ini takutnya malah semakin berjarak ya antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Nah, alasannya kenapa harus berkelompok? Karena kalau punya kelompok nanti banyak teman, banyak yang kenal. Kalau banyak yang kenal, pas meninggal banyak yang menyolati. Tidak mesti juga ya. Kadang banyak yang layat datang, tapi yang sholat sedikit gitu ya. Dan hadisnya benar ya, kalau seorang yang disolati 40 orang maka dia dijamin mendapat ampunan, mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau orang itu soleh ya, Allah akan mendatangkan orang entah dari mana untuk ikut mensolati orang itu ya. Jadi itu tergantung amalan seseorang. Ada kisah seorang raja Habasyah ya, Raja Habasyah. Siapa namanya? Raja Habasyah. Raja Habasyah itu masuk Islam diam-diam. Raja Najasyi ya, Raja Najasyi. Beliau masuk Islam diam-diam, tidak ada yang tahu. Tapi ketika meninggal dunia disolati oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya di Madinah. Ya, solat ghaib. Dia orang soleh, dia masuk Islam, tapi Allah yang kasih tahu kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya untuk ikut untuk mensolati solat ghaib. Ya. Masya Allah. Jadi Allah punya cara untuk mendatangkan orang supaya bisa mensolati orang soleh. Jadi yang penting punya teman atau enggak, tapi yang penting adalah gimana kita soleh. Ya. Kalau kita soleh itu yang sholat berapapun nggak mikir itu, gampang sudah ya. Yang bahaya itu kalau kita nggak soleh ya. Yang sholat banyak pun takutnya tidak diampuni juga gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Nah, kalau amalannya terlalu buruk ya, walaupun yang sholatnya banyak, bisa jadi tidak bisa mengampuni juga. Walaupun ada jaminan kalau orang yang disolati oleh 40 lebih mendapatkan jaminan seperti itu, tapi ini menunjukkan yang sholat itu betul-betul ikhlas ya. Karena hadisnya berbunyi seperti itu, yang sholat betul-betul ikhlas ya, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua tadi, mohon maaf, mengumumkan pengumuman di masjid ya. Ya, ini kita harus menghormati masjid. Sebetulnya masjid itu bukan tempat untuk memberi pengumuman ya. Kalau kita ada tempat untuk memberi pengumuman itu lebih baik. Apakah di balai apa ya, atau di kantor-kantor apa yang bisa kita pasang pengeras suara kalau ada pengumuman bukan dari masjid tapi dari balai tersebut. Nah, ini lebih bagus. Ya, karena secara hukum asal masjid itu untuk mengumandangkan azan, untuk membaca Al-Quran. Ya, adapun pengumuman itu bersifat duniawi. Ya, maka tidak disarankan untuk mengumumkan di masjid. Sebaiknya dihindari. Adapun hukumnya menyelisihi hukum yang benar, menyelisihi
aturan masjid yang benar. Ya, paling tidak masuk ke dalam makruh gitu ya, mengumumkan di masjid. Nah, adapun mengumumkan untuk kematian ini diperselisihkan oleh para ulama tentang mengumumkan itu sendiri ya. Jadi bukan perkara mengumumkannya di masjid atau bukan, tapi mengumumkan orang yang meninggal itu sendiri, ini terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Kalau mengumumkan itu tujuannya untuk pengagungan supaya manusia menghormati atau mengagungkan si mayit itu, maka ini masuk dalam larangan. Tapi kalau mengumumkan hanya untuk sekedar informasi agar manusia tahu kalau ada orang yang meninggal dan yang meninggal itu si fulan bin fulan, maka ini sebagian membolehkan ya. Sebagian membolehkan ya, karena ada tujuan yang baik di situ agar masyarakat mengetahui. Nah, adapun mengumumkan di masjid ya kembali lagi dengan hukum asal tadi ya, mengumumkan di masjid ya menyelisihi aturan sebenarnya, maka masuk dalam perkara makruh ya, maka sebaiknya dihindari. Adapun mengumumkan barang hilang dan seterusnya, ini yang dilarang gitu ya. Tidak boleh mengumumkan barang hilang di dalam masjid ya, ini tidak boleh ya. Allahu a'lam bishawab. Mungkin seperti itu Pak ya. Berarti qiraah baca Al-Quran dikumandangkan Quran itu enggak apa-apa. Iya. Membaca Al-Quran ya tidak masalah selagi tidak ada gangguan atau tidak mengganggu orang lain, tidak masalah ya. Bahkan kalau untuk sholat ya dianjurkan untuk mengeraskan suara ya, sholat berjamaah ya. Kalau untuk bacaan Al-Quran selain sholat, nah dia ditakutkan itu bisa mengganggu orang lain ya. Adapun ketika sholat, nah itu sebaiknya, itu sebetulnya lebih baik ketika sholat itu dikeraskan suara ya. Kenapa? Karena supaya orang tahu orang sedang sholat, dan itu akan menarik orang untuk datang ke masjid. Dan orang akan malu ketika ada orang sedang sholat kok dia berjalan di dekat masjid atau dia duduk dekat masjid, pasti gak berani. Tapi kalau nggak kedengeran, kalau ada orang sholat di sana, biasa orang mau duduk-duduk di dekat masjid, main-main di dekat masjid, itu biasa. Karena nggak ketahuan kalau di masjid sedang sholat. Tapi kalau ketahuan di masjid sedang sholat, nah dia malu. Ini lagi sholat, saya nggak berani keluar rumah. Nah ini ada motivasi tersendiri orang untuk ikut sholat. Apalagi kalau bacaannya bagus, masya Allah, ya imamnya itu bisa menarik orang untuk sholat berjamaah. Adapun selain sholat, maka dikhawatirkan mengganggu gitu ya, mengganggu mungkin orang yang sedang sakit ya. Karena kalau selain sholat ini kan durasinya lebih lama. Adapun ketika sholat kan durasinya tidak begitu lama. Sholat itu kan hanya yang jahar itu pun rakaat yang 1 dan 2 saja. Kalau sholat maghrib dan isya ya. Rakaat berikutnya bacaan tidak jahar lagi. Jadi waktunya hanya sedikit gitu. Adapun baca qiraah, baca Quran ya 1 lembar aja udah lama. Ya, atau lagi biasanya baca sampai 1 juz. Bayangkan gitu ya. Orang bisa terganggu. Nah, ini kita menghindari itu. Tapi kalau di suatu masyarakat ternyata semuanya sepakat, ya enak, silakan. Kita senang dibacakan Quran, adem. Ya tidak masalah gitu ya. Tapi kalau masyarakatnya yang kita tidak tahu, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, maka sebaiknya hindari hal tersebut gitu. Nah, Allahu a'lam bishawab. Ketika setelah bersyukur itu jarak iqamah masih 10 menit gitu ya. Kita datang ya, sebaiknya tahiyat al-masjid terus digabung dengan sholat qobliyah subuh, atau tidak usah digabung itu, atau baiknya gimana? Apa digabung terus kita berdoa aja terus itu? Katanya ada 2 pendapat, kalau sebenarnya digabung tahiyat al-masjid dan qobliyah terus
selanjutnya berdoa yang terbaik katanya itu yang benar gimana? Nah, jadi sebetulnya ketika orang masuk masjid lalu dia mendirikan sholat, dia sudah dianggap melakukan penghormatan kepada masjid. Jadi cara kita menghormati masjid rumah Allah, ketika masuk kita sholat 2 rakaat. Nah, kalau ternyata bertepatan dengan sholat qobliyah, maka sudah termasuk kita sholat tahiyatul masjid, sudah termasuk menghormati masjid. Nah, kalau dia hadirkan niat, maka pahalanya double. Ya, kalau dihadirkan niat, saya sholat ini niatnya untuk tahiyatul masjid juga, untuk qobliyah juga, maka pahalanya double. Ya, tapi kalau dia datang niatnya cuma sholat qobliyah, walaupun dia sudah dianggap sholat tahiyatul masjid, tapi pahalanya cuma pahala qobliyah. Ya, tapi sudah dianggap dia telah tahiyatul masjid, maksudnya dianggap dia telah menghormati masjid karena dia langsung sholat, gitu ya. Makanya dianjurkan untuk datang kemudian sholat tahiyatul masjid. Baik, maka apakah dipisah atau digabung? Maka digabung, gitu ya. Niatnya digabung tahiyatul masjid dan sholat qobliyah. Ya. Dan qobliyah subuh itu disebutkan dalam riwayat sholatan yasir, ya, sholat yang ringkas. Jadi sholat qobliyah subuh itu tidak perlu panjang-panjang. Memang ada riwayatnya sholat yang ringkas, gitu ya. Bacaannya rakaat pertama rakaat pertama kul ya ayyuhal kafirun, surat al-kafirun, rakaat kedua surat al-ikhlas, ya. Simple, ringkas, gitu ya, tidak terlalu panjang, gitu ya. Memang dianjurkan seperti itu. Adapun sholat ba'diyah, wah silakan. Sholat ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, silakan sholat sepanjang-panjangnya. Adapun qobliyah seperti qobliyah subuh, maka diringkas, gitu ya. Baik, kemudian apa ya? Itu selesai ya, atau ada lagi? Sampun, ya? Sampun? Nggih, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.